tangannya dari Lampung. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Masih membahas tema kita pagi hari ini. Lelaki sejati tidak pernah bercerita, tapi berjuang. Tuh, 2, 3. Berjuang. Alhamdulillah. Iya, gak usah banyak ngeluh laki-laki. Manja banget sih. Berjuang aja buat keluarga ya Bu ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan nih tentang sang ayah menahan sedih saat anak wisuda. Masya Allah, coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Masya Allah, pasti orang tuanya bangga banget ya. Padahal gak apa-apa lo nangis, berhasil. baju udah pink. Oh, bajunya udah pink ya, Masya Allah ya. Tapi gini ya, ini laki-laki ini saking gak mau berceritanya. Kadang-kadang rata-rata tuh jadi kelihatan tuh bapak-bapak ini ya kaku banget gitu loh. Sama anak, sama keluarga. Nah, sebenarnya kan ayah ini juga bisa menjadi teman, menjadi sahabat. Ya khususnya seorang ayah ini bisa menjadi tempat yang nyaman intinya bagi anak-anaknya. Walaupun ya sebenarnya bapak ini juga punya tanggung jawab, punya wibawa. Supaya anaknya juga bisa dengerin kata-kata dia. Nah ini bagaimana nih kita nih sebagai laki-laki ini harus lebih fleksibel. Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Sudah menatapi guru Ustadz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Cerita laki-laki dengan anaknya itu banyak di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ada Luqman, ya Luqmanul Hakim. Bahkan dibikinkan satu surah khusus di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf dengan ayahnya. Maka ini adalah bukti bahwa laki-laki boleh saja bercerita dengan anak-anaknya. Dan senantiasa menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anaknya. Subhanallah. Maka apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Kita lihat ayatnya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Dan ingatlah ketika Luqman bercerita berkata kepada anaknya, ada tambahannya wa huwa ya'idhuhu. Ya'idhuhu memberikan mau'izah. Jadi bukan hanya ngobrol tapi memberikan mau'izah. Artinya kalau bahasa sekarang ada deep talk, ada bukan bercerita, kamu udah sholat belum? Gimana kuliahmu? Gimana nih? Papa udah bayar? Enggak begitu. Tapi wahuwa ya'idhuhu. Ya'idhuhu itu adalah bercerita dengan serius dengan anak. Nak gimana nak kuliahnya? Nak gimana nak ini? Subhanallah. Maka Al-Quran sangat lengkap memberikan interaksi seorang ayah dengan anak. Boleh saja dia bercerita dan mendengarkannya. Subhanallah. Tapi perlu ada batasan juga. Kenapa perlu ada batasan? Di zaman sekarang ini rata-rata anak diajak ngobrol dikit, ayahnya ngeluh dikit, udah merasa dirinya generasi sandwich. Tahu nggak Bu generasi sandwich? Diajak ngobrol dikit, ayahnya ngeluh dikit nih subhanallah. Maka dia sudah merasa, ayah tuh membuat saya menanggung beban ayah. Dia menganggap dirinya yang membiayai ayahnya. Maka tetap seorang ayah ada wibawa terhadap anak-anak. Tapi wibawa tidak menghalanginya menjadi tempat bercerita dari anak-anaknya. Atau bahkan dia yang bercerita kepada anak-anaknya. Luqmanul Hakim memberikan contoh yang diceritakan dalam Al-Quran. Wa huwa ya'idhuhu. Dia memberikan bicara ataupun pembicaraan diskusi serius kepada anak-anaknya ketika membicarakan tentang hal-hal yang serius. Ini Masya Allah. Jadi kita sebagai laki-laki juga gak boleh kaku. Jadi betul. Harus peluk anak-anak kita tuh. Wih, Nabi kan negor. Ada seorang yang tidak pernah mencium anaknya. Nabi bilang, saya khawatir Allah mencabut kasih sayang dari hati seorang yang tidak mencium anak-anaknya. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jamaah. Udah ada yang maju sebelah saya, sabar ya, sabar. Karena ada Viti dulu nih. Ada Viti? Ada Viti yang seru. Pernah nggak ngalamin kalau baju kesayangan jadi kain lap? Nih coba kita lihat tayangannya. Cuma tadi tayangan aja.
lebih banyak lagi laki-laki yang mengalami itu. Sangat. Ustadz mau Saya nanya apa pernah- sama jamaah? Saya pernah. Pernah juga. Ada baju kesayangan saya kasih orang. Sebentar. Untuk dipakai. Tahu nggak? Dia jadikan lap. Sebentar, bukannya baju bapak semuanya koko, sampai baju renang juga baju koko. Iya, baju koko. Baju koko. Oke, sekarang waktu kita memberikan kesempatan buat Ustadz Maulana bertanya kepada jamaah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana Nah, Ustadz? Ibu yang di atas. Oke. Silakan Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Surati Ningsih dari Majelis Taklim Gimbar Alam, Lampung. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Ustadz mau nanya apa? Ibu pernah nggak melihat suami Ibu pakai baju bolong-bolong? Pernah? Kenapa Pernah. bisa? Ibu gimana reaksinya? Ya udah dibeliin baju yang bagus, yang baik, malah nggak dipakai, Nggak malu-maluin dipakai. istri. Malu-maluin Pak Ustadz. istri. Oh iya ya, malu-maluin istri ya. Iya. Tahu nggak, Bu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz penjelasannya. Mohon maaf tanpa menggurui. Laki-laki itu adalah segitiga terbalik. Perempuan itu segitiga utuh. Maksudnya nih. Nih, segitiga. Segitiga utuh. Ini namanya segitiga utuh. Oh. Lancipnya di atas, lebarnya di bawah. Oke. Itulah perempuan. Lebarnya di bawah karena ada rahim. Lancipnya di atas. Kenapa? Bu, mulutnya wanita lancip. Laki-laki segitiga terbalik. Lebarnya di atas, lancipnya di bawah. Kenapa lebarnya di atas? Menopang tanggung jawab. Menopang tanggung jawab. Maka laki-laki tidak akan bercerita. Tapi laki-laki mengorbankan pribadinya demi keluarga. Pergi cari nafkah, ulang. Bu, pernah lihat laki-laki jalan begini? Pernah, Bu? Apa itu? Pernah, Bu? Itu gaya. Tapi sebenarnya dompetnya kosong. Itulah hebatnya laki-laki, tidak pernah mau mengeluh. Maka ibu-ibu, betul tadi dijelaskan oleh Habib, perempuan banyak masuk neraka karena kurang bersyukur atas pemberian suami. Satu lagi. Dengarkan baik-baik. Laki-laki itu berkorban. Korban. Banyak yang dikorbankan. Waktunya, tenaganya. Demi keluarga. Capeknya bukan main. Tidak pernah kita mendengarkan laki-laki bilang, aku capek. Tidak ada. Tapi laki-laki tidak pernah membahas pekerjaan di rumahnya. Kenapa? Karena tidak mau membebankan perempuan, istri, keluarganya. Laki-laki itu, mohon maaf ya, pengorbanannya begitu besar. Maaf ya, utangnya di mana-mana, tapi tidak mau beritahu istrinya. Betul tidak? Masalahnya di mana-mana, tapi tidak pernah mau mengeluhkan kepada istrinya. Makanya dia cepat menyelesaikan persoalan. Maaf ya, makanya kalau ibu, anak-anak di rumah nih lagi nonton, jangan pernah bercerita sama bapak. Cerita apa? Apapun, lebih bagus bercerita sama ibu. Kenapa begitu? Karena ibu itu makhluk kepo. Oh iya, ibu malu kepo. Terus nak, masa? Iya, kenapa nak? Kalau coba laki-laki, Pak, pensil saya hilang. Nanti dibeliin baru. Ya udah beli aja yang baru. Ya, kalau perempuan, Mama, pensil saya hilang. pensil kamu hilang. Dengan siapa? Siapa yang menemukan? Dia langsung ambil handphone. Langsung ke grup sekolah. Siapa yang menemukan pensil anakku? Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah panjang urusannya kalau sama ibu-ibu. Oke, makasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang kita waktunya lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah. Untuk kembali bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali juga dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya
Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Satu lagi dulu dari sini. Ya, yang di tengah-tengah. Silakan Ibu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Teti Mulyati. Ibu Teti. Dari mana Ibu? Dari Majelis Gimbar Alam, Lampung. Mau tepuk tangan buat Ibu Teti. Iya. Mau nanya sama siapa Ibu Teti? Saya mau bertanya kepada Bapak Habib. Boleh, Habib. Ya. Dalam Islam, Mm-mm. para laki-laki itu ingin sekali mereka itu mungkin tidak bercerita Mm-mm. tentang masalahnya ya. Betul. Karena kadang mereka diam dan terdiam Dipendam. dan kadang stres gitu ya Pak ya. Oh. Ya. Kan kasihan Oh Habib, gitu. gimana itu. Paling gak ceritalah sama istrinya Iya. yang sumringah senyumnya. Iya. Masya Allah Ibu Teti. Makasih Iya. banyak Ibu Teti itu Ya, aja. ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib dijelaskan. Baik, seorang laki-laki diem tidak mau cerita sama istri, begitu ya? Jadi kalau dia pendam sendiri takutnya stres. Sebenarnya begini, orang pengen bercerita, laki-laki bercerita, itu tidak semua istri bisa mengambil atau menahan cerita seorang suami. Jadi kadang-kadang kan istri beda-beda nih. Jadi istri itu beda-beda. Ada seorang istri yang dia keibuan. Bu, ada seorang istri yang dia keibuan. Jadi ketika seorang suami bercerita, dia mendengarkan dengan tenang. Ada istri yang panikan. Suami cerita, dia panik, tambah ruwet, tambah masalah. Misalnya dia cerita, kok jadi kayak Ustadz Maulana bilang tadi, jadi perempuannya kepo. Jadi di jalan bagaimana? Terus orang itu bagaimana? Terus suami mau tidur, dibahas lagi sama istri dengan masalah tadi. Jadi bikin suami malah gara-gara cerita jadi stres. Jadi suami itu bisa menilai, dia bisa menilai pasangannya. Ini bisa diajak cerita atau tidak. Kalau dia bisa diajak cerita dengan tenang ya silahkan cerita. Tapi kalau tidak bisa diajak cerita, bisa panjang, bisa nanya lagi, malah bikin masalah itu jadi keruh bukan jadi bagus. Jadi bagaimana kalau misal suami yang mau cerita sama istri yang panikan, sudah ceritanya sama Allah. Ya. Artinya kalau cerita sama manusia atau dia pendem itu bikin dia sakit, maka ceritanya sama Allah. Dia bangun tahajud, dia sholat, dia cerita sama Allah, dia mengeluhkan keadaannya sama Allah, dia doakan istrinya, dia doakan anak-anaknya. Sebab kenapa? Jelas kalau itu masalah ekonomi atau masalah apapun, mayatagillah yaj'alahu makhrajan. Sudah jelas siapa orang yang bertakwa, yang dia mengeluhkan kepada Allah, yang dia bersandar kepada Allah, istinad dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan berikan sesempit-sempitnya jalan kehidupannya makhraja. Sesempit-sempitnya jalan di dalam rezekinya atau kehidupannya makhraja, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri juga tidak usah istri itu merasa, oh kok suami saya tidak pernah cerita. Kalaupun cerita, apakah istri bisa menanggung? Kalaupun berbagi boleh, namanya komunikasi, ya. Komunikasi itu memang harus bagus. Tapi tetap suami itu seorang pemimpin, bisa atau tidak masalah ini dikomunikasikan kepada istri. Jadi istri tidak usah kecewa, oh suami saya kok tidak mau membahas ini, membahas di luar. Istri menerima, kemudian istri mendoakan, istri berbuat baik kepada suami, berkata tutur kata yang lemah lembut kepada suami, dan berdoa untuk suami. Insya Allah masalah suami tersebut diselesaikan oleh Masalahnya Allah bisa Subhanahu wa selesai. Ta'ala. Sekarang kita Betul. tanya dulu sama ibu-ibu yang ada di sini, Bu. Betul. Ya, ibu-ibu suami suka cerita masalahnya nggak, Bu? Enggak. Berarti ibu-ibu yang di sini, yang di situ terutama itu ibu-ibu yang cerewet. Iya.
takut memperkeruh masalah. Memperkeruh kata Habib masalah, tadi ya. iya. Makasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab, Masya Allah. Oke, yang berikutnya, yang mau bertanya lagi silakan angkat tangannya. Mana? Oh, sebelah sini sekarang gantian. Boleh Ibu, maaf, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Boleh Ibu, dengan namanya siapa? Perkenalkan nama saya Ria Priani. Saya berasal dari Majelis Taklim Gimbar Alam Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Ria. Mau nanya sama siapa Ibu Ria? Izin dengan Ustadz Syam. Boleh Ustadz Syam. Siap Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Siap. apa benar di dalam Al-Quran itu terdapat dialog yang paling banyak itu ayah kepada anaknya dibandingkan ibu? Nah kalau begitu seharusnya laki-laki itu harusnya bersifat terbuka dong dan harus bercerita. Itu Apa ya Bu betul ya? begitu? Oke, Terima itu aja kasih. Ibu Ria? Iya. Iya, oke. Iya. Makasih banyak Ibu Iya. Ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Ria. Silakan Masya dijawab Ustadz Syam. Allah, terima kasih Mas Fadli, Bu Ria dan seluruh jamaah guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala menyambung dari tausiah yang sebelumnya. Ibu pun mempertanyakan, kalau begitu karena laki-laki banyak disebutkan dalam Al-Qur'an interaksinya termasuk Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, dalam surah As-Saffat diceritakan, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya, kemudian nabi-nabi yang lainnya diceritakan, Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Ini diceritakan dalam Al-Quran, berarti laki-laki mesti bercerita dong, harus terbuka dong, tergantung siapa lawan bicaranya. Tergantung siapa lawan bicaranya. Coba lihat Ibu, kira-kira Bu, Ibu respon Ibu ketika suami bercerita kira-kira responnya gimana? Lihat Nabi SAW ketika sepulang dari Gua Hira berjumpa dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW bercerita tentang ketakutannya dan demam, kemudian merasa menggigil, Nabi minta dikompres. Apa jawaban Ibunda Khadijah radhiyallahu anha? Kata Ibunda Khadijah, engkau orang baik, engkau orang yang suka nyambung silaturahim, engkau orang yang memuliakan tamu, engkau nggak pernah jahat sama orang. Yang disebut kelebihannya Nabi SAW sehingga mengobati lukanya Nabi yang habis bercerita. Sekarang terbalik, kadang suami cerita saya ketipu mah. Nah mama juga bilang apa kemarin? Langsung kekurangannya disebutin. Bukan kelebihannya. Mestinya kalau ngikut Ibunda Khadijah langsung sebut gak apa-apa Pak, mungkin Allah sedang bersihin rezeki kita. Saya percaya kok Papa itu orang pintar, Papa itu orang cerdas, Papa itu orang baik. Kalau ketipu mah itu lagi dibersihin dosanya sama Allah. Gitu. Bisa gak Bu? Wah subhanallah. Jadi tergantung siapa kawan ceritanya. Kenapa banyak interaksi ayah dengan anak dalam Al-Quran? Karena memang interaksinya respon daripada pembicaraan ayah tersebut direspon dengan baik. Yang kedua, kenapa laki-laki jarang bercerita? Karena kadangkala salah pertanyaan ibunya. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan daripada istrinya. Waktu masih kecil Nabi Ismail ditinggalkan di kota Makkah yang saat itu masih gersang. Tidak ada apa-apa tanah tandus. Maka bertanyalah ibunda daripada Nabi Ismail. Apakah engkau meninggalkanku di sini tanpa makanan? Tidak menoleh Nabi Ibrahim. Kau tega meninggalkanku di sini tanpa makan dan minuman setega itu kah? Tidak menoleh Nabi Ibrahim. Tapi pertanyaan terakhir diganti pertanyaannya. Apakah ini perintah Allah? Baru noleh Nabi Ibrahim. Betul ini perintah Allah. Kalau itu perintah Allah maka saya tidak akan pernah khawatir karena Allah tidak pernah meninggalkan. Berarti kadangkala pertanyaan ibu nggak dijawab sama suami itu karena salah pertanyaan. Oh salah pertanyaan. Salah pertanyaannya. Oh. Bukan bapaknya ndak mau cerita, tapi ibu yang salah cara bertanyanya. Iya. Kadang-kala belum dijawab sama suami udah nyalahin duluan. Oh, Subhanallah. ini Ini Masya sebahagian. Allah. Ini buat ibu-ibu yang nggak mau ngaji. Kalau yang udah Iya. ngaji mah. Yang di sini mah enggak, Nah, ya di Bu sini- ya? Iya. Enggak lah. Yang di sini enggak lah, Iya. nanti di rumahnya. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan untuk Ustaz Syam. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang dari bawah dulu nih, yang nggak kebagian bros. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hartini Harun dari Majelis Taklim Gimbar Alam Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Hatin. Pertanyaannya sama siapa Ibu? Saya mau nanya sama Habib Muhammad. Sama Habib Sam. Muhammad, Oh, boleh. siap Ibu, siap. Habib, Iya. sebenarnya pernah nggak sih Rasulullah itu menyembunyikan kesulitannya dan tidak bercerita kepada istrinya?
ada momen tertentu nggak sih Rasulullah bercerita kepada istrinya juga? Saat kapan tuh Habib? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya dong? Makasih banyak, pertanyaannya bagus banget. Silakan dijawab Habib. Nabi ini khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama. Nabi ini orang yang sempurna, Ibu. Nabi itu mencontohkan dalam segala hal, bahkan di dalam rumah tangganya. Jadi kalau Nabi, kadang Nabi bercerita enggak? Tadi Ustadz Syam telah menyampaikan, Nabi bercerita. Misal waktu Nabi pertama mendapatkan wahyu. Nabi cerita sama Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna menguatkan Nabi, la yukhzikallah, jangan khawatir wahai suamiku, Allah tidak akan mencelakakan engkau. Nabi itu dikuatkan oleh istrinya. Bukan pas Nabi minta, ayo cepat-cepat berlindung, ayo masuk bawah ranjang misalnya. Kan enggak. Sayyidatuna Khadijah menguatkan hati daripada baginda Nabi besar Muhammad. Tapi ada juga yang memang mungkin ditahan oleh Nabi, misalnya tentang perperangan di luar, ketika Nabi berperang atau ketika Nabi berdakwah. Apa semua diceritakan dengan istrinya? Ada yang perlu diceritakan, ada juga yang perlu tidak diceritakan. Jadi subhanallah, makanya ibu-ibu tuh misalnya kadang-kadang ibu tuh, saya juga bingung kadang-kadang perempuan ini. Misalnya dikasih sesuatu sama suaminya. Dia terima itu mesti terima aja dengan senyum terima kasih. Jangan bilang, kok ini sih, kan bukan ini maunya saya, papa. Artinya bukan ini, bukannya enggak perlu. Kalau terima ya terima saja. Apa yang diberikan sama suami, apa yang diceritakan sama suami, kita terima, enggak usah juga tadi Ustaz Syam mengatakan menyalahkan. Juga sesuatu yang diberi, kita diberi sama suami kita. Enggak usah bilang, oh bukan ini yang saya mau. Kenapa waktu beli ini enggak ngomong dulu, saya pengennya bukan ini, itu salah. Maka dekat, oh terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan daripada rezeki suami saya. Jadi momen-momen juga seorang suami ketika bercerita kepada istrinya, hanya suami yang tahu momen yang tepat. Juga istri kalau cerita masalah anak, tentang anak sekolahnya, tentang uang sekolahnya, tentang segala macam, juga tahu momen. Jadi seorang suami tahu momennya, juga seorang istri ketika ingin bercerita kepada suami juga harus tepat momennya, tepat sikonnya, Masya tepat Allah. waktunya supaya nggak jadi berantem. Benar. Dan Gitu. juga ngomong dengan bahasa yang enak, yang lembut Betul. gitu ya. Kadang-kadang kalau kasihan suaminya udah diomelin sama orang di luar, sama bosnya diomelin segala macam, sampai rumah istrinya teriak-teriak, stres suaminya nanti takutnya. Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjut lagi ya tentang pembahasan kita di tema kita pagi hari ini tentang lelaki sejati itu tidak bercerita tapi berjuang. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di tema kita hari ini, lelaki sejati tidak pernah bercerita tapi berjuang. Dan ini Masya Allah ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Terus bagaimana nih dalam amalannya ya, supaya kita ini sebagai laki-laki ini bisa tetap kuat menghadapi segala bentuk ujian hidup dan juga terus berjuang ya untuk kebahagiaan keluarganya tanpa menceritakan segala keluh kesahnya atau kesulitan dalam hidupnya. Mohon izin yang pertama kita minta penjelasan dari guru kita Habib Muhammad Syahab. Silakan Bib. Baik, setiap sesuatu itu didasari dengan agama. Orang-orang itu bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang laki-laki menjadi kuat, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa? Kan sudah dijelaskan betul oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu pimpinan daripada wanita. Lantas apa tugasnya laki-laki pimpinan daripada perempuan atau daripada rumah tangga, daripada keluarganya? Maka dia serahkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang bagus. Jangan pernah laki-laki itu mengatakan bahwa oh yang haram saja susah apalagi yang
halal, berarti dia pengen memberikan keluarganya sesuatu yang haram. Apa saja yang diambil, mau halal, mau haram diambil. Ini yang bukan laki-laki kuat, ini laki-laki yang pengecut. Laki-laki yang memberikan rizki kepada anak-anak keluarganya dengan sesuatu yang haram adalah laki-laki yang tidak mempunyai iman. Tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi laki-laki yang kuat, dia berani menolak walaupun banyak, dia berani menolak di depan matanya. Oh ini haram, aku pengen berikan kepada keluargaku. Tidak, aku ambil yang halal walaupun yang halal ini sedikit, itulah yang aku berikan kepada keluargaku. Ini laki-laki yang kuat. Walaupun dia perutnya 6 months, ya 6 bulan perut, tapi dia mengambil sesuatu yang halal, maka itu laki-laki yang kuat, laki-laki yang insya Allah mendapatkan barokah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Makasih banyak Habib dari Ustadz Syam, silakan penjelasannya. Maka intinya apa yang dihadapi dalam hidup ini diobati dengan bersabar. Fasbir. Ada orang, ada laki-laki nanti bisa sabar kalau udah cerita. Ada laki-laki dia pendam pun udah bisa sabar. Jadi tergantung orangnya. Tapi tetap salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu adalah dari mana dia mampu menjaga lisannya. Kenapa laki-laki tidak bercerita? Karena makin cerita makin tidak selamat. Harusnya masalahnya cuma 50%, ditambah dia cerita kepada istri jadi 80% masalahnya. Subhanallah. Maka keselamatan seseorang tergantung daripada dia menjaga lisannya. Selama lisan ini tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan takdir Allah, tidak memberikan beban yang bertambah kepada keluarga, maka boleh-boleh saja bercerita. Tapi kalau lisan ini sudah menambah beban kepada orang lain, menambah beban pada diri, sembari menyalahkan takdir Allah, nah inilah yang berbahaya bagi lisan. Maka laki-laki tidak bercerita, tapi berjuang. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Kesimpulan dari tema kita hari ini, laki sejati itu tidak pernah bercerita tapi berjuang. Bagaimana sosok laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang tidak memperlihatkan kekurangannya, justru mencari kebaikan yang ada di sekitarnya. Dan ketahuilah laki-laki sejati itu senantiasa berkorban dan senantiasa mendukung kepada siapapun yang ada di sekitarnya, termasuk istri dan keluarganya. Dan laki-laki sejati itu adalah peduli, tingkat kepedulian yang luar biasa, tanpa diminta dia sudah menawarkan dirinya. Itulah laki-laki sejati, dan laki-laki sejati itu adalah senantiasa berjuang bagaimana mempertahankan rumah tangganya, bagaimana dia membesarkan ataupun memberikan nafkah atau memberikan perlindungan. Bahkan satu hal lagi buat kita semua, laki-laki yang menikah, wanita dinikahi. Artinya apa? Laki-laki lah yang bertanggung jawab atas rumah tangga. Masya Allah, terima kasih banyak buat guru-guru kita. Jazakumullah khairan katsiran untuk penjelasannya hari ini di tema kita yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.